Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, menguatkan kita, memampukan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Firman Allah mengatakan walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia adalah Allah yang adil, Dia konsekuen, Dia bertanggung jawab, Dia konsisten, Dia tidak pernah melupakan janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya kepada orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang setia. Ada lagu yang mengatakan Tuhan Yesus setia, Dia adalah sahabat kita dalam suka dan dukaku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walaupun badai mengamuk, gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saudara sekalian, mungkin di hari-hari ini ya, gelombang COVID-19 ini kita tidak tahu kapan selesainya, atau akan ada gelombang yang lain lagi, kita tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan Yesus setia. Kalau kita berjalan bersama dengan Dia, pasti kita akan dapat menyelesaikan perjalanan ini. Pasti kita akan bisa mengatasinya, persoalan ini, saudara, karena Dia adalah Allah yang setia. Saudara sekalian, saudara, di mana Habakuk, di dalam Habakuk adalah, saudara sekalian, seorang nabi. Dia pernah mengalami kesusahan yang luar biasa, tapi dia tetap bersuka cita, dia tetap bersorak-sorak beria di dalam Allah yang menyelamatkan dia. Habakuk 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungannya, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalian, di mana pada waktu itu Nabi Habakuk ini, sekalian, dia sedang mengalami sudah tidak ada pengharapan lagi, di mana bait Allah sudah hancur, Yerusalem, kota Yerusalem sudah hancur, umat Allah, bangsa Israel dan Yehuda ditawan, dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, karena mereka menyembah berhala, karena mereka tidak taat akan perintah Tuhan, sehingga Tuhan memakai Raja Babel untuk mendidik mereka. Dan Tuhan berjanji kalau mereka kembali bertobat, Tuhan akan mengembalikan mereka. 70 tahun mereka akan dibuang ke Babel. Kalau mereka cepat bertobat, bisa akan mempercepat ya. Nah, tidak 70 tahun. Demikian juga Tuhan mau supaya bangsa negara kita ini, semakin manusia bertobat di hari-hari ini, ya semakin Tuhan akan cepat memulihkannya. Saudara sekalian, Habakuk ini adalah seorang nabi Tuhan. Habakuk ini adalah seorang penyanyi, dia adalah seorang penyair sekalian. Dia, saudara sekalian, dia percaya bahwa di tengah kesulitan, kesusahan ini, dia tetap beria-ria, tetap bersuka cita dalam Tuhan, karena disitulah kekuatan Tuhan yang akan dilihat oleh dia. Sekalian, di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekalian, bersukacitalah dalam pengharapan, karena pengharapan itu bagaikan sau, saudara sekalian, yang menguatkan iman kita. Sau itu adalah jangkar, sebenarnya dalam Ibrani pasal 6. Sau itu adalah bayang daripada Tuhan. Kita tetap harus percaya. Kita ini sekalian, kalau ada jangkar itu ya, kapal itu dia sekalian, dia tidak akan terombang-ambing, tidak terbawa oleh arus ya, di saat dia merapat di satu tempat, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kita harus percaya Yesus itulah sau dan pengharapan kita. Maka kita tidak akan pernah tenggelam. Walaupun kita tahu pasti ada badai, ada goncangan, tapi kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan tenggelam, kita tidak akan terbawa arus, kita tidak akan binasa. Oleh sebab itu tetap kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, saudara. Dia itulah sau yang kuat dalam jiwa kita, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun di dalam kesusahan di hari-hari ini ya, bagi manusia mustahil, bagi Allah tiada mustahil. Yeskel pada suatu ketika Tuhan berbicara kepada dia untuk menghidupkan tulang-tulang kering. Dalam Yeskel pasal 37, Tuhan menyuruh Yeskel untuk membangkitkan tulang-tulang kering. Dan apa yang terjadi? Saudara sekalian, terjadi mujizat. Lalu tulang-tulang kering itu kembali bersatu, sedang berderak-derak, saudara sekalian ya. Yang laki-laki, yang perempuan-perempuan, otot-ototnya, kulit-kulitnya bersatu kembali, bahkan diberi kehidupan, sekalian, menjadi tentara yang besar, sekalian. Demikian juga sekalian, ini bayangan daripada bangsa Israel, tulang-tulang kering ini. Mereka waktu dibuang ke Babel, mereka sudah hilang pengharapan, mereka ingin kembali kepada Tuhan. Mereka lalu Tuhan mengutus Nabi Yeskel ini untuk membangkitkan kembali Israel, saudara sekalian ya. Tulang-tulang kering ini supaya dihidupkan kembali.
Mungkin sekalian kita ini seperti bangsa Israel ya, mungkin kita ini seperti tulang kering itu saudara sekalian ya, kita mungkin kering usaha kita di hari ini, mungkin kering ekonomi kita, keuangan kita, sukacita kita kering, damai sejahtera kita kering, sehingga tetap kita melakukan perintah-perintah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia saudara sekalian, di mana tanggal 21 ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia. Dia tidak membiarkan murid-muridnya yatim piatu. Sebelum dia naik ke surga, saudara sekalian, dia berjanji dia tidak akan membiarkan murid-muridnya yatim piatu. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Dia berjanji dia memberikan kuasa Roh Kudusnya, yaitu penolong itu. Asal kita tetap jangan tinggalkan Yerusalem. 500 murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan hanya 120 orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem di dalam Kisah Rasul pasal 2. Jangan kita sekalian jangan kita menjadi ada yang terdahulu akan terkemudian terdahulu. Banyak yang terpanggil, sedikit terpilih, tapi kita harus menjadi yang terpilih, saudara. Jangan kita yang dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging, saudara. Tetap kita konsisten sekarang ini, saudara sekalian. Tetap kita ada di Yerusalem, artinya kita menunggu janji itu, kuasa Roh Kudusnya, dan kita tetap menunggu, tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan seperti murid-murid yang 500, kan akhirnya tinggal 120. Saudara, tapi kita harus tetap kembali menunggu di Yerusalem, saudara, karena janji Bapa pasti digenapi, karena Dia adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara, sebelum Dia naik ke surga. Dengan tujuan apa, saudara? Dia menunjukkan bahwa kepada murid-muridnya bahwa Dia itu adalah Allah yang hidup, saudara sekalian. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, Jadi murid-murid ini sekaliannya, Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus itu hidup, karena mereka sudah mulai bimbang, mereka ragu tentang Yesus sekalian. Mereka ingin, bahkan Yudas itu mati karena apa? Karena dia ingin bahwa Yesus ini menjadi raja di bumi ini untuk membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. Tapi kerajaanku, Yesus bilang, bukan di bumi ini, kerajaanku ada di sorga. Kita ini warga negara kerajaan sorga. Kita diizinkan di dunia ini sekalian untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan, bukan untuk mendirikan kerajaan dunia ini, sekalian. Banyak orang persepsinya salah, murid-muridnya persepsinya salah. Tujuan Tuhan Yesus yaitu surga yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan pun tidak izinkan kita untuk sekaliannya banyak persepsi manusia di hari ini dikira bahwa hidup di dunia inilah hidup yang sesungguhnya. Padahal setelah hidup ini ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, yaitu surga dan Yerusalem yang baru. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, menurut kuasa Tuhan, sebenarnya, di mana mereka ingin ya supaya Tuhan Yesus menjadi raja di bumi ini. Nah, oleh sebab itu mereka putus asa, maka Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya supaya mereka dikuatkan kembali dari keterpurukan mereka, di mana Yohanes, Yakobus, ya, Petrus, mereka sudah kembali ke profesi semula, ya, mereka sudah tidak melayani Tuhan lagi. Tadi mereka sebagai penjala manusia, tapi sekarang mereka penjala ikan. Tapi Tuhan mengembalikan mereka kembali menjadi penjala manusia, ya, melalui kuasa Roh Kudusnya. Sekali berkhotbah Petrus, 3.000 orang bertobat saat Roh Kudus memenuhi dia, sekalian. Oleh sebab itu sekalian, bahkan banyak dari murid-muridnya ada yang menuju ke Emmaus, yaitu ke Kleopas. Mereka ingin pulang kampung, tapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka kembali lagi sekalian, ke Yerusalem. Jadi Tuhan ingin mengembalikan kita kembali. Kalau kita sudah lama tidak beribadah, sudah lama kita tidak melayani Tuhan, mari kita kembali, ajak keluarga kita dan anak-anak kita. Bahkan Thomas sendiri sekalian, sebagai muridnya, dia bilang, sebelum aku melihat kaki dan tangannya berlubang paku, aku tidak percaya. Lalu Tuhan menunjukkan kepada dia, inilah tanganku, inilah kakiku, ini lambungku. Cucuklah. Saat itu dia bilang, ya Tuhan, ya Allah. Dia bersujud, dia berlutut, dia minta ampun, saudara sekalian, kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu sudah melihat, kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara bisa buka itu ya di dalam Yohanes pasal 20 kalau tidak salah, ya, mengenai Thomas. Sebenarnya dia setelah melihat, ya, akhirnya dia percaya. Tapi saudara yang tidak melihat namun percaya, itulah iman, sebenarnya. Iman, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Allah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah iman. Dalam Ibrani 11
ayat yang ketiga, saudara sekalian. Tuhan menjadikan langit dan bumi ini sekalian dari yang tidak ada menjadi ada. Apapun yang saudara lihat di dunia ini itu semuanya dulunya tidak ada, sekarang ada. Karena apa? Karena itulah Tuhan sekalian ya. Tuhan menciptakan terang dan gelap melalui firman-Nya. Dia berkata, ya jadilah terang dan gelap, dan itu terjadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu kita harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau tulang kering Tuhan bisa hidupkan, apalagi kita, masalah kita. Sekalian Tuhan itu menyayangi kita karena kita adalah anak-anaknya. Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti menolong kita asal kita percaya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita tetap bersuka cita, saudara sekalian, di mana firman Allah mengatakan di ayat yang ke-8 lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau kuasa Roh Kudus turun, kalau saudara dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, saudara hidup dalam roh, dan saudara terkonek dengan dimensi kekekalan, karena Allah itu roh, sehingga kita harus hidup dalam roh. Saudara sekalian, maka sekian kita akan menjadi saksi. Kita akan menjadi saksi di Yerusalem, itu ke keluarga kita. Di Yudea artinya kepada teman-teman sepelayanan kita. Menjadi saksi Samaria artinya tetangga-tetangga kita sampai ke ujung bumi. Kita harus menjadi saksi Tuhan, sekian nama Tuhan dipuji, permuliakan. Oleh sebab itu apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan mau kita naik level. Sekian kita harus menjadi seperti seorang sepelancar. Sekian surfing ya, seorang pelancar itu sebenarnya dia walaupun semakin gelombang tinggi sebenarnya dia semakin bersuka cita, semakin bergembira. Demikian juga kita sebagai orang Kristen yang dewasa rohaninya, dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara pada saya burung nasarnya, semakin sebenarnya masalah persoalan dari hari ini kita tetap bersuka cita, sebab kita tahu bahwa Allah itu Allah yang setia, yang menyertai kita itu sangat besar daripada yang menyertai apapun. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir, sehingga tetap kita bersuka cita. Dan Roma 12 bersuka cita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan ya, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan yang sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mampukan kami melalui firman-Mu. Biarlah kami terus bersandarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan menuntun kami sehingga kami sampai kepada tujuan kami, itu Yerusalem yang baru itu menjanjikan kepada kami. Asal kami tetap setia, karena Allah kami adalah Allah yang setia, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami perhaluskan doa kami. Haleluya. Amin.